Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Pagi, Ibu. Pak. Dari Motor silakan datang di kampus kita, BASE, BINUS, ASO, School of Engineering. Jadi di sini kita fokus kepada produk otomotif dan juga robotik. Nah, sini bisa dilihat bahwa karya-karya dari mahasiswa kita. Misalkan dari sini, ini ada kompetisi yang pernah diikuti oleh mahasiswa di mana mendapatkan Piala Belgirir sebagai juara pertama. Nah, ini salah satu prestasi dari mahasiswa kita. Nah, selain itu, kita pun bisa melihat ya dari karya-karya prototype seperti maket ini. Di sini bisa kita lihat bahwa proses untuk pole excavation bisa dilihat ide dari mahasiswa lalu menjadi suatu prototype sehingga kita bisa melihat bagaimana cara sistem secara keseluruhan bekerja. Seperti itu. Dan yang lainnya mungkin Stefani bisa menjelaskan. Kenalkan, nama saya Stefani. Saya dari semester 7 Automotive and Robotics Engineering. Jadi mungkin beberapa menit lagi saya akan membantu kakak-kakak semua untuk touring di kampus saya selama ini. Ini ada beberapa prototipe yang dikerjakan oleh mahasiswi BASE. Dan di sini bisa kita lihat bahwa kita akan menggabungkan beberapa hal seperti bidang elektronik, mekanik, dan juga ada beberapa coding-codingan terutama untuk pelajaran kontrol sistem dan juga beberapa topik engineering lainnya. Tadi yang disebut dengan lobby, kita akan melewati taman. Ini merupakan taman yang biasa digunakan untuk anak-anak makan siang atau refreshing, terutama di masa pandemi ini kita butuh out space buat mendapatkan sinar matahari dan lain-lain. Jadi ini merupakan ruangan galeri yang biasa kita gunakan untuk menunjukkan hasil karya dari mahasiswa-mahasiswi BASE. Rakit-rakit sendiri atau Enggak sih, jadi prototipe yang udah kita dapat dari industri terus kita dirakit di sini. dipelajarin lah gitu ya. Dipelajarin dari sisi bagaimana alat ini bekerja. Mekanikalnya, geometrinya, terus gitu. elektrikalnya, dasar keseluruhan. Ini juga ada potongan mobil ya, contohnya mobil. Kali atau Sigra? Ini Oh, Sigra, sama lah, seperti- Sigra ya? Mirip-mirip kan. Sigra. Nah, ini kita bisa lihat ya dari segi sasisnya, kita terlihat ya jika tidak ditutup, sehingga anak-anak bisa belajar kira-kira apa sih di dalam ini gitu kan. Terus bisa juga lihat jalur-jalur kabelnya kalau misalkan ini semua terkoneksi gitu ya. Nah, selain itu pun bisa dilihat mesinnya juga kita potong di sini. Jadi bisa kita lihat misalkan dari engine-nya, terus dari roda giginya, terus dari DC baterainya, dan juga dari sistem pembuangan dari udara seperti itu, dan sistem AC-nya juga. Jadi teman-teman mahasiswa bisa melihat ada apa sih di dalam mobil, jadi bisa dengan mudah mempelajari. Bagaimana mesin bekerja lah gitu ya. Betul. Ini lengan robot ya. Oh, oke, lengan robot. Jadi jika kita ingin menggunakan dia ingin mengambil sesuatu itu disimulasikan. Jadi ini kira-kira di industri akan seperti ini. Jadi anak-anak bisa memiliki visi gitu ya. Kira-kira nanti gimana sih kita kerja di industri, terutama automation dan robotik. Nah, jadi di sini kita ada juga dari Mitsubishi. Sambil belajarin programming penggerakannya juga. Iya betul, sambil belajar programmingnya juga. Yang langsung dipencet gini aja. Ini buat prototype aja sih, bukan dari real engine mesin. Oh gitu. Nah. Bikinan dari sini? Oh enggak, dapat dari Toyota kalau nggak salah. Oke. Ini juga dari Toyota juga? Nah, kalau ini dia buat elektriknya. Kalau ini bukan dari Toyota, dia. Oh, jadi ini pelajaran elektrikal mobil, betul, semuanya betul. dari Ya, misalkan setir, lampu sen. ECU-nya di mana? ECU-nya mana ya? Ini nggak pakai ECU deh. Oh, ini yang Ini karburator masih biasa ya? standar. Merupakan salah satu ruangan kelas yang kita gunakan yang disebut dengan Product Design Engineering Classroom atau Sakura Blossom. Ini ada sistem multimedia juga. Nah, karena kita belajarnya hybrid, jadi ada sebagian yang di kelas dan sebagian di rumah gitu ya, semua bisa di-show di sini.
Lalu di situ ada komputer dosennya. Nama saya Ensen Millennium. Saya dari angkatan SEM 2022. Kenalkan, nama saya Ardian Mahendar. Jadi saya adalah tim manajer atau ketua dari tim Shell Eco Marathon ini untuk periode 2021 dan 2022. Kegiatan kami sendiri membuat mobil ini benar-benar dari nol, dari frame sampai ke body sampai ke teknologi yang ada di dalamnya. Ini juga kita sudah melakukan banyak improvement ya dari mobil kita yang sebelumnya, mulai dari body kita menggunakan karbon, dan juga untuk frame-nya juga kita menggunakan aluminium agar mobil saat ini menjadi lebih ringan. Ini urban concept, jadi dia bisa istilahnya lebih memanusiawikan gitu. Jadi nggak seperti streamline yang seperti di depan. Jadi orangnya duduknya lebih proper. Dan sekarang masih pakai mesin ICE. Iya, untuk saat ini masih menggunakan internal combustion engine, menggunakan mesin motor. Namun saat ini juga kami sedang mengembangkan untuk teknologi electric vehicle juga. Sekarang udah berapa efisiensinya nyampe? Untuk saat ini dipastikan lebih dari 100 km per liter. Karena dari sebelumnya itu sudah mendapat di kisaran 60 sampai 80 km per liter dengan bodi yang kurang lebih 120 kilo. Sekarang jadi berapa kilo? Ini kurang lebih dari bodinya saja yang sana itu 80 kilo, 60. Sedangkan yang ini kisaran belasan. Waduh, Jadi sudah jauh sekali. hampir 90% turunnya berarti. Iya, jadi makanya berkemungkinan besar untuk lebih dari 100 km per liter. Jadi ini merupakan ruangan BC206 yang dinamakan dengan drafting lab. Biasanya ruangan ini lebih banyak digunakan oleh jurusan PDE, yaitu Product Design Engineering. Sebenarnya konsepnya di sini adalah kita desain dengan menggunakan tangan gitu. Oke. Misalkan kita desain engine gitu ya, atau desain bodi mobil dengan menggunakan manual gitu ya. Nah ini kenapa? Jadi sense si mahasiswa itu sendiri merasakan gitu. Dengan engineer zaman dulu masih menggunakan manual. Namun sebetulnya kita tuh mendevelopnya dengan menggunakan software. Iya, jadi sekarang sudah software betul, semua kan? semua software base gitu ya. Jadi developmentnya dengan ada lab komputer dan semua kita ada beberapa software buat desain. Jadi di sini lebih ke pengenalan hands on-nya seperti apa. Buat nostalgia sedikit lah. Ya betul. Semester berapa yang keterampilan belajar? bahasanya juga. Nah, Semester berapa ini yang belajar? semester awal, semester 2. Ini merupakan ruangan library yang biasa digunakan untuk peristirahatan. Kalau misalnya kita udah kuliah, kita dikasih beberapa sesi untuk ada breaknya gitu. Nah di sini ada namanya ke ala-ala Jepangan sini. Ini biasa digunakan untuk tatami, digunakan untuk istirahat. Tapi ada beberapa hal yang harus kita ketahui kalau misalnya di sini kan cewek cowok gabung kan, kita nggak boleh tutup pintunya, gitu-gitu. Jadi untuk menghindari. Sebelumnya yang ada 3D printingnya. Wah. Jadi 3D printing ini memang biasa banyak digunakan oleh PDE, product design, karena dari bidang otomotif biasanya mereka mendesain dan merequest ke bagian PDE untuk dibantu jagain, karena kan kita tidak spesialis di bagian 3D. Jadi 3D printing tuh biasanya kita meminta anak PDE untuk bantu mengawas cara pemakaian, cara penggunaan supaya menghindari kerusakan-kerusakan tertentu. Di sini ada beberapa alat 3D printing. Yang biasa paling sering digunakan adalah yang di bagian ini. Karena kita bisa secara langsung melihat hasilnya, bisa pegang
Dan kalau misalnya pun ada beberapa kesalahan seperti miss buat bikin 3D printing, kita bisa langsung benerin gitu. Ini filamennya ya? Ya, itu filamennya. Di ini ada beberapa jenis kan filamennya, ada PLA, ada ABS, tergantung dari apa model yang ingin dibuat. Semua mesin bisa pakai filamen-filamen ini? Bisa. Ini satu angkatan mahasiswanya ada berapa ya? Angkatanku kurang lebih 80 sekian. Kalau misalnya total angkatan sekarang kurang lebih 300-400. Itu mobil yang bisa dinyalakan gitu. Bisa Iya, jalan. Di ini sapisnya dipotong setengah, jadi kita bisa lihat dalamnya seperti apa, kita bisa duduk di sini. Lihat interiornya seperti apa. Jadi ini real car. Terus ini mobil juga sering digunakan untuk pelajaran automotive engineering yang dibawakan oleh guru asli dari Jepang. Oh. Apa yang dia... Misalnya kita belajar cara mengganti ban, Oh, oke. atau bagaimana sih cara kita mengukur kondisi mobil ini benar atau tidak, gitu. Karya-karya mahasiswa? Ya, ini karya mahasiswa yang dibuat menjadi poster, habis itu mereka presentasi untuk ujian. Biasanya buat tugas akhir ini Tugas dilakukan. Nah, jadi sekalian di display gitu kira-kira apa yang mereka kerjakan. Jadi secara umum orang yang melihat oh ternyata ini produknya gitu. Jadi Dan ini orang berarti udah jadi produknya juga ya? Ini ada hasilnya? Yang semester 8 mereka membuat. membuat. Ah, Kalau membuat yang ya, semester 4 itu merancang. Merancang. Ya. Nah, di sini biasa kita mempretelin barang-barang. Silakan masuk. Mempretelin barang-barang, misalnya kita belajar untuk melepas bagian-bagian komponen-komponen. Dan ini semua adalah barang yang beneran boleh dipretelin. Gitu. Gitu ya dari masing-masing part mobil. Jadi mahasiswa tuh tahu gitu di dalam mobil tuh apa aja sih. Oh, Gitu sampai kan. gearbox juga ada isinya Iya. ya? Oh, ini ada ini gearboxnya. Ini koplingnya kan? Kopling. Itu kan perangkat sekarang dipakai untuk mengefisiensikan Efisiensi. bahan bakar, bukan Betul, power betul. lagi jadinya. Ya. Jadi dari segi sisinya kecil tapi di boost sama turbo ya.